hari-hari yang ya banyak orang bilang sulit saudara. Tetapi saudara, pesan dari tema bulan ini, kalau selama saudara kita punya Tuhan dalam hidup kita saudara, kita bisa berkata seperti tadi saudara, Tuhan itu cukup, Christ is enough gitu ya. Tadi kita sudah nyanyi beberapa kali, sangat memberkati saudara. Oleh sebab itu ya kita mau perhatikan, kita mau ambil sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan bisa jadi rema, itu bisa jadi kekuatan untuk bekal kita saudara. Saudara, sebelum saya bahas tentang tema pada malam hari ini, saya rindu sedikit menyampaikan saudara, ada pesan Tuhan saudara, bahwa saudara, Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita gitu saudara. Jadi saya ada janji sama Pak Peter, lagu pertama juga, Tuhan Yesus begitu baik buat kita gitu. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini saudara, kita harus yakin dan percaya pada malam hari ini bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita lebih dari apa yang kita mungkin pikirkan saudara. Mungkin apa yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Kalau mungkin saudara pikir Tuhan Yesus mengasihi saya, kalau bisa diambil nilai gitu saudara pikir 100 gitu saudara. Nah, itu lebih dari 100. Oh, mungkin Tuhan Yesus mengasihi saya 100.000. Saya mau katakan pada saudara, itu lebih dari itu saudara. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita. Bahkan dikatakan di Yesaya 30 ayat 18, saya bacakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia saudara. Jadi Dia, Tuhan dikatakan ini, menanti-nantikan, nunggu saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, kepada kita semua. Jadi Dia itu yang nunggu saudara, Tuhan itu yang nunggu. Kapan ya saya mau nyatakan kasih-Nya pada Eko? Kapan ya saya ini mau nyatakan kasih-Nya pada Johan misalnya? Seperti itu saudara. Jadi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan kasih-Nya begitu besar saudara. Oke saudara, hari ini kita belajar merenungkan bagaimana kita mendapat kepuasan yang sejati, kekuatan yang besar lewat firman Tuhan saudara. Kita baca ayat pokok kita pada sore hari ini di Mazmur 119 ayat 92. Saudara buka Alkitab saudara. Nanti kita sambung dengan Yeremia 15 ayat 16 saudara. Saya akan bacakan Mazmur 119 ayat 92 terlebih dulu, terjemahan baru, berbunyi demikian. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, terjemahan lama, kesukaanku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Ini yang dikatakan Daud saudara. Mazmur Daud berkata, saya ulangi, sekiranya Tauratmu, artinya firmanmu, kebenaranmu tidak menjadi kegemaranku, kesukaanku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Kita lanjutkan di Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16, terjemahan baru, berbunyi demikian. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, firman Tuhan saudara, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Nah, firman Tuhan itu menjadi kegirangan bagiku, dikatakan Yeremia seperti itu, dan menjadi kesukaan hatiku. Yang pertama kita tadi lihat, maka aku menikmatinya. Kalau itu saudara cek di King James, itu terjemahannya agak lucu saudara, itu eat saudara. Jadi itu menikmati seperti kita makan gitu saudara. Makanya tidak heran saudara kalau Bapak Gembala, juga Pak Peter kan sering beberapa kali menyampaikan saudara, Bapak Gembala sering menyampaikan bahwa dia baca firman Tuhan itu lebih enak seperti makan capcay saudara, katanya seperti itu saudara. Nah, karena memang di King James-nya itu eat saudara, jadi makan, menikmati seperti kita makan sesuatu gitu saudara. Nah itu saudara mungkin sering kali lihat ada banyak lah saudara youtuber yang kalau kita lihat aja itu jadi lapar saudara. Padahal kita habis makan malam, lihat itu jadi lapar saudara. Ya saya bayangkan seperti ini saudara. Jadi begitu menikmati, kalau terjemahan baru kan aku menikmatinya. Nah itu kadang orang kita bisa lihat orang yang makan itu
Ada yang ekspresinya biasa, saudara, makan ya biasa gitu, saudara. Ada yang, wah makan itu orang lihat aja, wah enak ya, padahal belum tentu seenak itu, saudara. Saya pernah nyoba, gara-gara lihat YouTuber, Pak Peter juga pernah saksi, kalau dia nyoba enak, saudara. Saya nyoba, ya menurut saya biasa, saudara. Tapi karena kita lihatnya itu begitu dia, aduh ekspresinya itu, wah jadi ikut lapar gitu, saudara. Nah seperti ini, saudara, bayangannya, saudara. Terjemahan lama mengatakan demikian, maka sudah ku kecap nikmatnya, saudara. Ku kecap nikmatnya. Jadi, nah kita mau renungkan dua ayat ini, saudara. Nanti kita akan bahas dari dua ayat ini saja, saudara. Dikatakan tadi, kalau saya boleh ambil kesimpulan dari dua ayat ini, saudara, itu firman itu bisa jadi sumber kegirangan, saudara. Sumber sukacita, bahasa Inggris joy itu ada di King James, menjadi kesukaan hati, nikmat seperti makanan. Seperti itu, saudara. Kalau kesimpulannya kurang lebih seperti itu, saudara. Kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama kita lihat firman Tuhan itu bisa menjadi suatu kesukaan, saudara. Suatu kesukaan. Tadi kita lihat Mazmur, kita tahu sama-sama, saudara, yang menulis adalah Daud, saudara, Raja Daud, saudara. Kita lihat, saudara, bagaimana Raja Daud itu benar-benar suka akan kebenaran firman Tuhan, saudara. Itu jadi satu kesukaannya, saudara. Buktinya apa, saudara? Sering, kalau saudara sekarang kan gampang, saudara, Alkitab, saudara elektronik semua, saudara klik search aja, merenungkan gitu aja, saudara. Itu yang keluar Mazmur itu banyak sekali, saudara. Merenungkan Tauratmu siang dan malam, merenungkan perintah-perintahmu, itu banyak sekali, saudara. Artinya apa? Kita bisa ambil kesimpulan bahwa Raja Daud ini seorang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, saudara. Makanya dia merenungkan, saudara. Mungkin sambil kita bayangannya, saudara, kita mungkin sambil menggembalakan domba, dia mikir, merenungkan firman Tuhan, tentang apa, saudara? Tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya, saudara. Kita bisa lihat banyak sekali, saudara. Itu artinya suka, saudara. Jadi kesenangan, jadi kegirangan hatinya, dikatakan seperti itu. Contoh, saudara, contoh lain yang misalnya satu orang suka dengan hobi-hobi tertentu, saudara, itu kan cenderungnya dia merenungkan, dan memikir-mikirkan gitu, saudara. Kadang di kantor mikir, mungkin hobi sepak bola mikir, nanti wah FPL formasiku apa ya, dipikir di kantor, mungkin sambil mungkin di rumah nganggur juga mikir, wah nanti siapa yang main, misalnya seperti itu contohnya. Atau hobi yang lain, sebenarnya hobi sepeda, mikir, wah nanti ganti apa lagi ya, aksesorisnya apa ya, itu direnungkan dalam tanda kutip seperti itu, saudara. Itu karena suka, saudara. Itu jadi satu jadi kesukaan gitu, saudara. Jadi satu kesenangannya dia, makanya direnungkan. Sama seperti Daud ini, saudara. Karena firman Tuhan itu jadi kesukaannya, nah itu direnungkan, saudara. Seperti kita pada malam hari ini kita belajar, saudara. Yang pertama tadi dari ayat Yeremia 15-16 itu, firman Tuhan itu jadi kesukaan, saudara. Sambil kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita bisa cross check dengan hidup kita, saudara. Saya waktu nyiapkan juga harus cross check dengan hidup saya, saudara. Jangan saya cuma bisa nyampaikan tapi saya nggak bisa praktek gitu, saudara. Kan kita harus periksa, saudara. Apakah hidup saya sudah firman Tuhan itu jadi kesukaan, jadi suatu kesukaan, atau Bapak Gembala sering bilang apa? Jadi kita sudah muak dengar firman Tuhan, kita jadi sudah bosan dengar firman Tuhan, kita sudah males, kayak tidak penting, bukan satu hal yang itu, saudara. Tadi saya sudah mau ngomong, saudara, cuma diduli Pak Peter, saudara. Seperti cherry di atas cake, saudara. Itu agak lumayan ingat terus, saudara. Agak puitis Bapak Heri, saudara. Jadi itu apakah seperti itu, saudara? Itu jadi perasaan nggak penting. Artinya kan seperti itu, saudara, nggak penting. Apakah seperti itu? Atau firman Tuhan jadi satu kesukaan dalam hidup kita? Contohnya cara lihatnya gimana? Ya seperti tadi, saudara, seperti Daud itu. Apakah kita suka
sering merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ini penting, saudara, penting, istimewa dalam saat teduh kita, saudara, dalam waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, saudara. Mungkin ya setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri, saudara. Mungkin ada sebenarnya pagi, ada yang malam. Menurut saya tidak ada masalah. Poinnya adalah menurut saya kita harus punya satu waktu di mana kita punya waktu itu bisa merenungkan firman Tuhan, saudara. Kalau misalnya sudah ada waktu bersama keluarga boleh, cuman kadang anak itu cukup mengganggu gitu. Kalau saya pribadi lebih suka satu hal yang tenang gitu, saudara, yang tidak terganggu siapa-siapa. Di situ kita bisa mikir gitu, kita bisa contohnya, saudara, saya sharing contoh aja. Jadi setiap pagi saya doa supaya Tuhan memimpin, menuntun langkah saya. Saya doa Tuhan gandeng tangan saya. Saya misalnya hari ini mau ketemu klien ini, kadang saya itu nggak pede, saudara. Saya nggak merasa bisa. Tuhan tolong berjalanlah bersama saya, tuntunlah saya, seperti itu, saudara. Ketika kita berdoa seperti itu, ya, ada ayat yang menguatkan, kita baca satu ayat, nah itu kita bisa renungkan, saudara. Tuhan itu menuntun, memilihkan jalannya, seperti di saya baca satu ayat Mazmur 25:12 seperti itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, ketika kita baca itu, ini contoh aja, saudara. Ketika saya baca itu, wah, itu kan jadi satu kekuatan. Ketika saya berdoa, minta Tuhan menuntun saya, memimpin saya, menggandeng tangan saya, Tuhan bersertalah dengan saya ketika saya mengerjakan ini gitu. Nah, terus dapat ayat itu berarti kita bisa renungkan, kita bisa pikirkan, kalau Tuhan mau menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, artinya apa? Menurut Mazmur 25:12, kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan seperti apa sih kita harus takut akan Tuhan? Nah, itu kita pikirkan, kita renungkan. Kalau kita renungkan, Tuhan itu bisa berbicara gitu, saudara. Bisa berbicara ayat demi ayat, itu Tuhan bisa berbicara seperti itu. Jadi poin yang pertama, saudara, saya ajak saudara punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi saat teduh baca Alkitab, mungkin ini juga sering disampaikan, jangan asal baca terus untuk memenuhi target Alpet seperti itu, saudara, supaya lega, supaya tidak bolong Alpetnya, supaya itu 1 tahun bisa, itu bagus, saudara. Tapi penting juga jangan cuma asal baca, saudara. Saudara sering dengar juga Bapak Sifan bilang, kalau kita cuma lewat begitu saja, tidak dapat apa-apa, saudara. Seringkali kita seperti itu, saudara. Terus terang, jujur saya juga kadang seringkali seperti itu, saudara. Kadang kurang merenungkan dengan mungkin cuma merenungkan 1-2 ayat, tapi yang lain mungkin kelewatan seperti itu, saudara. Makanya kita dengar yang kayak Abraham itu kan satu banyak kebenaran yang indah yang disampaikan, saudara, yang mungkin kita kelewatan seperti itu, saudara. Nah, kita harus punya satu waktu, saudara. Ambil satu waktu. Kalau misalnya di rumah agak terganggu, ya di mana aja terserah, boleh, saudara. Mungkin di mobil itu kadang kita bisa baca Alkitab di mobil itu juga bisa. Kalau tenang itu enak, saudara, justru bisa dapat banyak seperti itu, saudara. Ketika kita mau merenungkan, saudara, itu akan banyak sekali kita dapat mutiara-mutiara yang indah, saudara. Firman itu akan berbicara, saudara, dan itu yang jadi bisa memuaskan hati kita, saudara. Itu jadi kepuasan, jadi kekuatan juga, saudara. Seperti itu, saudara. Mari saya ajak kita semua mau praktek, saudara. Mau praktek seperti ini, saudara. Itu yang pertama, poin yang pertama, saudara. Firman Tuhan itu jadi kesukaan, saudara. Kita jadi kesukaan itu artinya kita renung-renungkan seperti daun, saudara. Kalau kita firman Tuhan tidak menjadi satu kesukaan, ya tentu buat apa kita renungkan, saudara? Baca aja selesai, saudara. Lega, saudara. Sehari-hari setelah itu aktivitas ya nggak peduli, saudara. Apa yang katakan firman Tuhan nggak peduli, nggak dipikirkan seperti itu. Tapi kita mau belajar, ambil satu waktu
Saudara mau ikut alpet apa terserah, saudara, caranya boleh macam-macam. Ada beberapa cara, saudara beberapa sharing lain, saudara nggak ikut alpet gereja, mau urut apa terserah, saudara. Poinnya adalah saudara ambil waktu untuk baca dan belajar untuk merenungkan, cari, minta pada Tuhan sesuatu berkat, pimpinan, tuntunan untuk hari itu, gitu, saudara. Jadi nanti saya percaya Tuhan itu akan berbicara, saudara. Berbicara, firman itu berbicara. Seperti Bapak kemarin nyampaikan minggu pagi atau Rabu kemarin, saudara. Firman itu berbicara, saudara, itu pasti. Karena seperti orang tua dan anak, itu orang tua akan selalu berbicara pada anaknya, saudara. Sama seperti Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu seperti ayah, seperti bapak buat kita, dia pasti berbicara. Kalau selama kita menjalin hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan pasti berbicara. Lain halnya dengan seperti Saul. Saul hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bicara. Tetap mungkin tidak bicara langsung, tapi Tuhan juga menegur Saul lewat nabinya dikirim dan sebagainya. Itu Tuhan itu pasti berbicara pada anak-anaknya, saudara. Oleh sebab itu, yang pertama, mari kita belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan jadi satu kesukaan, saudara. Yang kedua, saudara, dikatakan tadi di Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Firman Tuhan itu jadi makanan rohani, saudara. Dan ketika seorang itu makan, saudara, tentu itu jadi sebuah kekuatan, saudara. Jadi kekuatan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan, saudara. Kekuatan kita sebagai orang-orang beriman. Kekuatan yang sesungguhnya, saudara. Saudara coba saudara renungkan hari-hari ini, saudara. Kalau bukan firman Tuhan yang jadi kekuatan orang beriman, siapa lagi, saudara? Apalagi yang jadi kekuatan kita, saudara? Tidak ada, saudara. Saya pikir apa ya yang bisa jamin hidup saya? Apa yang jadi kekuatan dalam hidup saya? Kalau bukan firman Tuhan, tidak ada, saudara. Uang, saudara, mungkin bagi orang kekuatannya uangnya gitu, saudara. Uangnya begitu banyak, saudara. Tetapi saya lihat beberapa, saudara, uang itu tidak sama sekali lemah, saudara. Tidak bisa jamin apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, saudara. Saudara sakit 1-2 minggu aja, itu apa yang saudara tabung 6 bulan mungkin sudah habis, saudara. Saudara sakit, tergantung sakitnya. Kalau saudara sakit berat, atau ada beberapa kasus cerita sakit COVID aja, habisnya bisa ratusan juta, saudara. Bisa M, saudara. Sakit berat bisa M. Saudara punya uang banyak itu dengan gampang serut hilang karena sakit, gitu, saudara. Jadi itu tidak bisa, saudara. Uang tidak bisa jadi kekuatan kita orang beriman, saudara. Tidak bisa menjamin, saudara. Dan saya lihat beberapa kasus, saudara, itu kayaknya gini, saudara. Hancurnya juga gini, cepat sekali, saudara. Apalagi pandemi, saudara, banyak orang bangkrut seperti itu, saudara. Apalagi, saudara, menjadi kekuatan kita tidak ada, saudara. Uang tidak bisa jamin, kedudukan tidak bisa jamin. Kita lihat kasus itu, saudara, yang saudara tahu semua lah kasusnya dia. Mungkin punya kedudukan, tapi tidak bisa jamin juga, saudara. Hubungan dengan orang-orang kuat atau saya punya family kaya, saya punya orang tua kaya, itu juga tidak bisa jamin, saudara. Tidak ada artinya, saudara. Saya punya satu klien, saudara, kaya, saudara. Saya transaksikan di doa Jumat. Karena COVID, saudara, langsung helikopter pribadi, saudara, langsung terbang ke Jakarta, saudara. Tahu nggak kisah, saudara? Meninggal, saudara. Padahal kaya dan masih muda, saudara. Mungkin baik, tidak menjamin, saudara. Tetapi saya mau katakan pada saudara, firman Tuhan, saudara, ini kekuatan buat kita, saudara. Kalau saudara lagi merasa lemah, lagi dalam banyak masalah atau apapun, saudara, ini yang jadi kekuatan kita semua, saudara. Nanti kita lihat sama-sama, saudara. Ini yang jadi kekuatan, saudara. Pertanyaannya, saudara, yang pertama, kekuatan untuk apa sih firman Tuhan ini? Kekuatan untuk apa sih? Yang pertama, kekuatan untuk tetap hidup di dalam kebenaran, saudara. Untuk kita bisa berdiri teguh di tengah, kata firman Tuhan, tengah-tengah angkatan yang bengkok ini,
itu butuh kekuatan, saudara. Kekuatan kita dari mana? Dari firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu yang jadi seolah-olah jadi pagar melindungi kita, saudara. Itu supaya kita bisa tetap hidup benar, itu firman Tuhan, saudara. Saya pernah punya beberapa kali kesaksian, saudara. Cuma ada satu yang saya ingat betul karena itu buat saya agak tidak umum gitu, saudara. Buat saya, saudara. Pernah saya saksikan. Jadi suatu kali saya pernah ditabrak orang gitu, saudara. Singkat cerita, orang yang kurang bertanggung jawab pergi bengkel sama-sama, tapi intinya dia tidak mau bayar gitu. Padahal saya ditabrak dari samping, mobil saya sampai muter, 2 pintu ini hancur, saudara. Ganti 2 pintu gitu. Intinya dia tidak mau tanggung jawab gitu, saudara. Waktu itu di bengkel itu ya sudah didamaikan sama yang punya bengkel itu, saudara. Sudahlah, sudah mengalah aja karena orangnya punya pangkat, saudara, punya pangkat kepala ya segitulah, saudara, ada lah. Nah seperti itu, saudara. Saya waktu itu marah, saudara. Ya, cuma memang nggak berani marah depan umum, saudara, karena orangnya punya pangkat, saudara, siapa saya, saudara. Tapi dalam hati ini panas, saudara. Aduh, kurang ajar nih. Tak masukin surat pembaca penulis Jawa Pos ini supaya tahu semua ini kebobrokan ini dan sebagainya. Mangkal, saudara, mangkal, panas gitu, saudara, marah, saudara. Ya sudah, tapi buat, saudara, orang ngomong dan sama apa juga, saudara. Ya sudah, masuk mobil, saudara, nyalain mesin. Saya biasanya nyalain radio rohani, saudara. Begitu nyala radio rohani, langsung pembicara di radio itu ngomong, saudara. Itu Mazmur 37, saudara. Jangan kamu marah seperti itu, saudara. Jangan iri hati pada orang yang berbuat curang dan seterusnya, saudara bisa baca itu 1-9. Percayalah kepadanya, ia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang dan seterusnya, saudara. Itu kayak di hati yang panas seperti disiram air yang dingin, saudara. Nah itu firman Tuhan, saudara. Jadi kekuatan untuk apa? Supaya saya tidak berbuat salah, supaya saya tidak larut-larut dalam marah dan jatuh di dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus itu baik, saudara. Tuhan itu melindungi gitu, kayak pagar gitu. Mungkin secara manusiawi saya udah tercoba ini, saya marah nih, hati saya panas nih. Tapi Tuhan Yesus kasih langsung firman-Nya. Begitu saya nyalakan radio loh, saudara, itu langsung berbicara kok ya pas sama apa yang saya hadapi seperti itu. Jadi ini satu contoh, saudara. Tuhan Yesus itu firman Tuhan itu bisa jadi kekuatan buat kita supaya apa? Kita bisa tetap hidup di dalam kebenaran, tetap hidup benar di tengah mungkin pergaulan yang kurang baik, saudara. Mungkin yang orang sudah sekarang punya prinsip ya bolehlah sedikit-sedikit, bolehlah terlalu ekstrim lah, tidak apa-apa lah, dan seperti itu. Tapi firman Tuhan ini kan jadi pagar, jadi arah buat kita kemana kita harus melangkah. Jadi kekuatan dalam kita menghadapi apapun, saudara. Istimewa tadi supaya kita bisa tetap hidup benar. Yang kedua, kekuatan dalam menghadapi kesukaran, saudara. Firman Tuhan ini bisa jadi kekuatan dalam kita menghadapi kesukaran, kesulitan, masalah, problem, itu bisa, saudara. Loh, kok bisa? Ini kan cuma tulisan, ini kan cuma ya orang bilang janji Tuhan, janji toh. Kok bisa kamu, kok bisa ini jadi kekuatan? Kalau uang itu ya mungkin orang bilang, oh itu kekuatan, kamu bisa bayar, kamu bisa dapat rumah sakit yang paling bagus, contoh. Kamu bisa bayar, kamu bisa beli obat yang mahal, contoh. Itu power, kekuatan. Tapi bagaimana firman Tuhan bisa jadi kekuatan? Saudaraku, ini memang ya buat orang ini cuma tulisan, saudara. Tetapi buat kita orang beriman ini janji Tuhan, saudara. Saudara mungkin mikir, iya janji, saudara. Tapi janjinya Tuhan, saudara. Bukan sembarang janji, bukan janji manusia yang habis ngomong lupa, tidak menepati, saudara. Tapi ini janjinya Tuhan, saudara. Yang ketika dia sudah ngomong, sudah berfirman, dia tidak lupa untuk menepati, saudara. Dan dia berkuasa untuk menepati, saudara. Oleh sebab itu janji ini
luar biasa, saudara. Kalau saudara mikir ini tulisan aja, saudara, ini janji, ya nggak banyak artinya, saudara. Ya, kita nggak dapat apa-apa, saudara. Tapi kalau saudara pegang ini janjinya Tuhan, saudara pegang itu, saudara, janji itu bisa berubah jadi mujizat, saudara. Janji itu bisa berubah menjadi pertolongan, saudara. Janji ini bisa berubah menjadi sesuatu yang mungkin mustahil buat manusia. Itu luar biasa ya. Makanya ini bisa jadi kekuatan, jadi pengharapan buat kita. Karena ini tidak berhenti sampai cuma tulisan, tetapi ini bisa jadi satu kenyataan, saudara. Itu yang luar biasa, saudara. Itu makanya ini bisa jadi kemenangan kita, jadi kekuatan kita, saudara. Ya, sharing aja, saudara, sedikit kesaksian, saudara. Mungkin kita semua mengalami, saya percaya saudara di sini semua hampir semua mengalami, saudara. Banyak, saudara. Mungkin next time saudara bisa bilang ke pengurus untuk kesaksian gitu, saudara. Nah, yang mau saya saksikan beberapa kali pernah saya saksikan juga, saudara. Ini contoh saja. Ketika pandemi, saudara, itu ya semua pasti terdampak, saudara. Pekerjaan saya juga terdampak, saudara. Menghadapi tantangan, kesulitan, ya itu cukup berat, saudara. Awal-awal 2020 tentu cukup berat, saudara. Bahkan ya sepanjang waktu itu juga lumayan berat, cuma tidak seberat awal-awal 2020, saudara. Seperti itu kan. Tetapi ketika, saudara, kita menghadapi satu kesulitan nih, kita hadapi sama-sama nih, kita tahu nih kesukarannya apa, saudara. Itu 6 bulan tidak ada proyek apa-apa, saudara. Proyek tiarap semua, tidak jalan, saudara. Artinya tidak bisa lagi termin, tidak bisa lagi uang, saudara. Tidak ada proyek baru dan seterusnya. Itu tantangan, saudara. Tetapi tergantung bagaimana kita merespon, saudara. Tentu kita cari kekuatan, saudara. Waduh, kalau manusia mau berharap apa, saudara? Semua dunia mengalami nih, berharap apa gitu? Berharap klien yang gede-gede, sama aja, saudara. Tetapi kita berharap sama firman nih. Saya kan punya firman Tuhan. Ini janji yang berharga, yang ketika saya percaya, ketika saya imani, oh ini bisa tolong saya nih. Cari, saudara, cari firman, saudara, cari kebenaran firman Tuhan. Ketika ada yang menyampaikan firman Tuhan, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita baca firman Tuhan, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Nah, perlu ya dapat aja, saudara, saudara. Ketika pandemi saya dapat 2 ayat, saudara. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, menyertai saya, menyertai saudara. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wah, ini jadi kekuatan. Ya Tuhan, saya tidak mau patah hati, saya tidak mau takut. Saya tahu engkau menyertai saya. Kalau engkau menyertai saya, itu masalah ini jadi masalah kecil. Jadi bukan apa-apa, seperti itu ya. Yesaya 1 ayat 10 juga mengatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, itu janji Tuhan, saudara. Nah, kalau Tuhan sudah janji kayak gini, apa kita anggap iya sih ini tulis? Ya memang ada ayat sini nulis kayak gini, tapi apa ya benar ini untuk saya, apa ya benar ini untuk relevan untuk zaman sekarang COVID ini. Nah, jangan kita juga seperti itu, saudara. Itu artinya iman kita tidak kepake, saudara. Tapi kalau kita sudah tahu nih, wah ini janji nih, berharga nih. Nah kita imani, saudara. Tuhan ngomong jangan takut. Nah, kenapa saya harus takut? Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang punya seluruh bumi ini, yang kalau membuat mujizat itu semudah membalikkan tangan. Ngapain saya takut? Kan mikirnya gitu, saudara. Sebab aku menyertai engkau, Dia menyertai saya, menyertai pekerjaan saya pasti ditolong. Seperti itu, saudara. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Dia Allah yang besar, saudara. Kita baca banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan. Ya banyak sekali, saudara. Nah, itu kan jadi bukti, saudara, buat kita orang beriman. Mungkin buat orang tidak kenal Tuhan, ya tidak ngerti, saudara. Firaun lihat mujizat di depan matanya sendiri, dia mengalami sendiri, nggak percaya, saudara. Tetapi kan kita bukan seperti itu, saudara.
kita kan percaya di firman Tuhan, kita punya iman. Nah, kita kan Tuhan, kalau Tuhan ngomong ini Allah, aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kita percaya saudara, Tuhan akan menolong pekerjaan saya, Tuhan akan menolong saya melewati masa-masa sulit ini. Tuhan akan memegang saya dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan, saudara. Nah, itu kita percaya, saudara. Dan ketika kita percayai ini firman yang luar biasa yang jadi kekuatan, mujizat itu terjadi, saudara. Sesimpel itu mujizat terjadi ketika kita berjalan bersama Tuhan, punya iman, mempercayai firman-Nya, saudara. Dan ya Tuhan itu tolong, saudara, tolong atur semuanya dan bisa ya intinya menolong pekerjaan saya dengan luar biasa, saudara, seperti itu. Ini kekuatan, saudara. Ini kekuatan ketika saudara punya masalah, mungkin saudara dalam kondisi yang terpuruk, menghadapi masa-masa sulit, saudara. Mungkin hari-hari ini pun saudara masih bergumul, saudara. Carilah Tuhan, saudara. Carilah firman-Nya, saudara. Baca, saudara. Renungkan, saudara. Ini kekuatan. Dari sini bisa timbul iman, saudara. Roma 10:17 kita sudah hafal semua. Firman Tuhan itu jadi dasarnya, saudara. Dan bisa timbul dari kebenaran firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran dengan firman Tuhan, saudara. Itu yang kedua, saudara. Firman Tuhan itu bisa jadi kesukaan. Kalau kita jadi kesukaan kita akan renungkan. Dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan, saudara. Menjadi kekuatan kita sebagai orang beriman, saudara. Sudah, poin selanjutnya, saudara, saya mau sedikit membahas tentang memegang dan melakukan firman Tuhan, saudara. Ketika seseorang memegang dan melakukan firman Tuhan, artinya itu firman itu akan tertanam, saudara, masuk dalam hati kita. Dan ketika firman itu tertanam masuk dalam hati kita, artinya itu Tuhan sendiri yang tinggal di dalam hati kita, saudara. Dan ketika Tuhan sendiri tinggal di dalam hati kita, itu kita bisa ngomong kayak gitu. Kita cukup, saudara. Itu kepuasan yang sesungguhnya. Saya ulangi, ketika kita tadi belajar baca nih, saudara, renungkan, saudara, memegang itu firman dan melakukan. Dan ketika kita memegang dan melakukan firman Tuhan, dikatakan yang kita baca ayatnya, itu seperti itu mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, saudara. Kita baca saja ayatnya, saudara. Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23, saudara. Yohanes 14 ayat 21, saya bacakan sebelum baru. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, mengasihi Tuhan, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 21, menyatakan diriku kepadanya. 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan ini sudah perhatikan, dan kami akan datang kepadanya, datang pada orang yang menuruti firman itu, dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa, saudara. Yohanes 14:23. Ketika kita mau, setelah kita baca, merenungkan, dan kita mau melakukan firman, menuruti itu firman, dikatakan di sini, Bapa itu akan mengasihi kita. Dan kami, Bapa dan Anak dan Tuhan Yesus ini, jawab Yesus, datang kepadanya, diam bersama-sama dengan kita, saudara. Bersama dia dalam hati kita, saudara. Dan ketika kita sudah punya Tuhan, Bapa dan Anak itu tinggal dalam hidup kita, Tuhan tinggal dalam hidup kita, apa yang kita butuhkan, saudara? Apa yang kita butuhkan lagi, saudara? Itu cukup. Tuhan, saudara, itu Bapa, saudara, yang luar biasa, yang maha besar, tinggal dalam hati kita, saudara. Apa yang kita butuhkan, saudara? Berkat, saudara, boleh aja minta berkat, tapi itu sudah bukan jadi satu kebutuhan yang utama, saudara. Apalagi, saudara, itu sudah cukup, saudara. Itu sudah melebihi segalanya, saudara. Ketika di pandemi, saudara, saya merenungkan banyak orang, harta bisa hilang, saudara. Harta bisa hilang, kesehatan bisa dengan lenyap hilang. Apa, saudara? Keluarga bisa dengan mudah hari ini ada, besok udah tidak ada, saudara. Kita lihat semua sama, kita lihat sama-sama, saudara. Tetapi, saudara, waktu itu, saudara, Tuhan
berbicara, saya mendapat rema, kamu nggak usah bingung gitu loh, nggak usah bingung. Ketika kamu punya aku, apa yang kamu butuhkan gitu, cukup. Ketika kita punya Tuhan itu kita bisa bicara cukup Tuhan. Asal aku nggak seperti Daud seperti minggu lalu, seperti minggu lalu. Ketika Daud yang diperhatikan adalah jangan sampai Tuhan itu meninggalkan aku. Ketika Tuhan tidak meninggalkan aku cukup, aku baik-baik saja. Meskipun masalah banyak, tapi aku bisa berkata baik-baik saja. Karena Tuhan ada tinggal bersama aku, bersama dalam kita, Itu luar biasa, Tuhan kasih ayat waktu itu, Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, pandemi, COVID, pekerjaan yang kacau balau? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada, Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu ayat 39, Tidak ada, yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu, yang paling ketiga ini, kita belajar merenungkan. Ini jadi kesukaan, Kita dengarkan baik-baik. Ketika saat teduh, kita cari waktu, kita renungkan, Jangan cuma asal baca, Dan mau melakukan. Ketika kita sudah merenungkan, melakukan, Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita, dan itu cukup, kita bisa dipuaskan dari itu, karena Tuhan ada dalam hidup kita, Poin yang terakhir, saya mau sedikit sharing tentang ini, Bagaimana kita bisa menikmati firman Tuhan, Bagaimana kita bisa menerima firman Tuhan, Ini penting, Ini penting. Karena buat saya, firman Tuhan ini kan disampaikan, Hari ini firman Tuhan disampaikan. Besok pagi Bapak Gembala menyampaikan 2 jam. Minggu sore siapa lagi menyampaikan 1 jam. Sudah kita seminggu bisa dapat. Belum lagi waktu kita baca firman Tuhan, di rumah. Kita dengar di radio misalnya. Kita dengar hari Rabu 2 jam lebih. Nah, seperti itu, Kita dengar berjam-jam, firman. Tetapi pertanyaannya, misalnya dari 8 jam itu, seminggu atau berapa jam, seminggu, baca firman, terima firman itu berapa jam, itu seberapa banyak itu yang masuk dalam hidup kita, seberapa banyak itu yang kita bisa nikmati, kita bisa terima, kita bisa jadi rema, seberapa banyak, itu yang jadi pertanyaan, Nah, saya dapat satu berkat dari satu ayat, ketika saya dapat ayat ini di Yakobus 1 ayat 21, kita mau lihat satu ayat ini, Tujuannya supaya kita bisa menikmati firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bisa masuk, tertanam dalam hati kita, dan itu jadi kekuatan, Yakobus 1 ayat 21 saya bacakan terjemahan baru. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, saudara perhatikan ini, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, Ada 2 yang harus kita kerjakan ketika firman itu disampaikan, atau ketika kita membaca firman, atau ketika mungkin ada saudara seiman menasihati kita dengan firman Tuhan. Nah, yang saya pelajari, dari Yakobus 1:21, dan kita belajar sama-sama. Yang pertama, buanglah segala sesuatu yang kotor, Saudaraku, menerima firman Tuhan itu berkaitan erat dengan kondisi hati kita, Oleh sebab itu firman Tuhan juga mengatakan di Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus terlebih dari apa yang patut dipelihara. Artinya apa? Kita semua di tempat ini harus memperhatikan kondisi keadaan hati kita masing-masing. Semua, tanpa terkecuali, saya juga, kita periksa hati kita, isinya apa sih? Di Yakobus 1, kalau ada kotor, ada kejahatan, ya harus dibuang dulu, Buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan,
dari hati kita. Ini serius, saudara. Kita harus memperhatikan kondisi hati kita, saudara. Contohnya seperti ini, saudara. Gampangannya, saudara. Saudara, kalau saudara ada kebencian, ada keras hati, tentu saudara akan sulit untuk terima firman Tuhan, saudara. Mau depan ini untuk ngomongin, saudara, 2 jam setengah, selama saudara ada keras hati, atau mungkin saudara ada sentimen dengan pembicara yang di depan ini, saudara tidak akan terima, saudara. Saya mau ngomong sampai jam 9 pun, saudara, kayak ngomong, tok lah, gini, nilai duitku, misalnya, saudara tidak akan, saudara ada sakit hati, sudah ada kebencian, sudah ada iri sama siapapun, sama istimewa sama yang menyampaikan firman Tuhan. Ini contoh, saudara, itu sudah akan sulit terima firman Tuhan. Sudah akan sulit mendapat kebenaran, mendapat rema dari firman Tuhan yang disampaikan, saudara. Seperti itu, saudara. Ini kalau saudara ikut kemah suci, mungkin ada beberapa yang ikut. Di dalam kemah suci itu ada namanya meja roti persembahan, saudara. Nah, itu mejanya terbuat dari emas, saudara. Itu artinya adalah menggambarkan hati yang bersih, hati yang suci. Itu bagus, saudara. Kalau saudara belum ikut, ikutlah, saudara. Itu bagus sekali kemah suci itu, saudara. Kalau itu mejanya itu terbuat dari emas, di atasnya itu ada roti persembahan, saudara. Nah, kalau itu artinya kalau hati kita bersih, hati kita itu bisa ditanami oleh firman, saudara. Bisa menikmati firman, bisa menyimpan firman Tuhan itu dalam hati, saudara. Tetapi kalau hatinya kotor, dikatakan ada muntahan, ada kotoran di saya itu, saudara, itu tentu roti itu tidak akan ditaruh di meja tersebut, saudara. Artinya ketika hati kita itu, ya itu, saudara, ada dosa, penuh dengan keterikatan akan hal yang Tuhan tidak berkenan, ya Tuhan, firman itu tidak bisa masuk, saudara. Firman itu tidak bisa tertanam dalam hati, saudara. Dan itu ya arti jadi sia-sia, saudara. Saudara mau dengar 8 jam, saudara mau bapak kemana untuk ngomong 2 jam setengah, tidak dapat apa-apa, saudara. Rugi, saudara. Seperti itu, saudara. Nah, buat apa, saudara? Prinsip saya, buat apa saya kalau tidak dapat sesuatu, saudara, ya mendingan tidur di rumah, saudara, daripada pagi-pagi datang, saudara, kan seperti itu. Tetapi juga jangan dibalik, saudara, kan gitu, saya di rumah saya nggak usah datang, gitu kan. Jangan juga seperti itu. Kita perlu, saudara, seperti yang kita lihat poin sebelumnya, kita perlu ini firman. Oleh sebab itu, ya saya mau datang. Ketika datang, kita berharap sesuatu, itu yang bisa kita bawa pulang, itu yang bisa jadi kekuatan dalam hidup kita, saudara. Itu yang pertama, saudara. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Yang kedua, menerima firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut, saudara. Setelah membuang yang kotor dari hati kita belajar menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Artinya apa, saudara? Kita harus membuka pintu hati kita, saudara. Siap untuk menerima nasihat firman Tuhan, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, saudara, firman Tuhan bisa bicara ngomong berapa jam, saudara, terserah, saudara. Tetapi selama saudara tidak membuka pintu hati saudara dan membiarkan firman Tuhan itu masuk, sia-sia, saudara. Firman Tuhan ini tidak akan mengerjakan apa-apa dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi, saudara, ketika kita buka pintu hati kita, saudara, menerima firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut, dikatakan tadi di Yakobus. Nah, di saat itulah tuh firman itu bisa mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, saudara. Mungkin, saudara, apa yang disampaikan tidak sesuai sama konsep kita. Mungkin, saya nggak setuju sama Om ini. Mestinya tidak kayak gini. Ya, kalau saudara mungkin ada pembukaan yang lain, saudara, tentang akhir zaman atau apa, boleh-boleh aja sampaikan, saudara, sharing dengan kayak Om gitu. Tetapi kita belajar dengan lemah lembut, saudara, tidak dengan satu kesombongan. Wah, saya sudah tahu nanti arahnya ke sini, saya sudah tahu kalau gini ayatnya apa. Itu yang membuat firman itu tidak bisa masuk dan tertanam, saudara. Tapi kita mau belajar dengan lemah lembut. Saya hari ini datang, saya mau dapat berkat firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa jadi kekuatan, saudara. Dikatakan di Wahyu 3 ayat 20, saudara, prinsipnya seperti Tuhan Yesus itu kan mengetok, saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3:20. Jadi prinsipnya Tuhan Yesus itu mengetok, firman Tuhan itu mengetok siapa? Pintu hati kita. Apa kita boleh masuk? Apa kita membukakan pintu hati kita dan membiarkan firman itu masuk? Atau kita menutup hati kita, tidak membiarkan firman itu masuk? Tidak bisa maksa, saudara. Firman itu tidak akan mendobrak pintu hati kita memaksa masuk. Itu tidak, saudara. Contoh, saudara. Nah, contoh ini, saudara. Sakeus, saudara. Satu contoh mungkin kita bisa lihat dari cerita Sakeus, saudara. Dikatakan ketika itu Tuhan Yesus kan mau masuk ke kota Yeriko, lewat di situ ada Sakeus, saudara. Saudara tahu Sakeus apa? Dikatakan ia, kalau saya baca itu, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Jadi kalau saya baca ini, seharusnya Sakeus itu cuma kepingin tahu, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi kan Tuhan Yesus mungkin terkenal membuat mukjizat. Sakeus ini cuma kepingin tahu orang seperti apa sih Tuhan Yesus itu. Tapi karena ia pendek, kan nggak kelihatan, manjat pohon kan, ceritanya seperti itu, saudara. Nah, ketika Yesus mau lewat itu, melihat ke atas berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dikatakan seperti ini, sudah perhatikan. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, saudara. Itu poinnya, saudara. Sakeus itu segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Dan selanjutnya saudara tahu, satu, ya bisa dikatakan satu revival terjadi di rumah itu, saudara. Sakeus bertobat, mengembalikan apa yang sudah dia ambil dan seterusnya, saudara. Poinnya apa, saudara? Kalau saudara berada, kalau pada saat itu Sakeus turunlah, aku hendak menumpang ke rumah. Aduh Tuhan, buat ini ya, aku agak repot gitu ya, saudara. Aku cuma ingin tahu bahwa Tuhan Yesus itu seperti apa, putra manusia seperti apa. Aku cuma ingin tahu mungkin numpang ya, ngerepoti aja, misalnya seperti itu, saudara. Tuhan Yesus akan apa maksa, saudara? Ditarik dari, ayolah, aku mau ke rumahmu kok, aku mau makan-makan. Kan ya tidak gitu juga, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu tergantung respon Sakeus. Ketika Sakeus turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Memang kesannya agak maksa, saudara. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi respon Sakeus, saudara, itu yang luar biasa. Dia segera turun menerima Yesus dengan sukacita, saudara. Sudah menerima Yesus dengan sukacita, saudara. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan itu mengetok pintu hati kita, biar kita itu mau jadi seperti Sakeus, saudara. Membuka pintu hati kita dengan sukacita, menerima firman itu dengan lemah lembut, saudara. Saudara, ini penting, saudara, untuk kita perhatikan, saudara. Saudara, kalau tidak membuka pintu hati saudara, menerima firman, mau siapapun, saudara, yang firman, saudara, mau, ya jangan pikir saya lah, saudara. Saudara, anggaplah yang hebat-hebat, saudara. Mau Reinhard Bonnke, saudara, datang ke tempat ini, ngomong 2 jam, Bapak Gembala tempat ini ngomong 3 jam, siapapun, saudara, yang kaliber internasional, saudara. Coba lah, saudara, mau dicoba. Saudara, main handphone gitu, saudara, buka Instagram, gak usah buka hati. Saya percaya gak akan terjadi apa-apa, saudara. Mau siapa yang ketemu di tempat kita yang Andi Simon, Pastor Andi Simon, sudah mau sudah ditumpangi tangan kayak apa, sudah nggak usah buka hati dah. Posisi lebay amat gini, gak akan terjadi mujizat, sudah. Prinsipnya kan gitu, sudah. Jadi mau pembicara siapapun, bahkan sudah di Alkitab ditulis kaliber Tuhan Yesus, putra manusia Yesus, itu ngomong orang Nasrani tidak buka hati, tidak terjadi apa-apa, sudah. Kan seperti itu, saudara. Itu di Markus 6 ayat 1 sampai 6. Dikatakan ya, saudara tahu lah ceritanya, saudara. Mereka tidak percaya. Ini kan tukang kayu, anaknya Maria, saudaranya ini Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dan Tuhan Yesus dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, saudara. Jadi penting, saudara, untuk kita itu
buka hati akan kebenaran firman Tuhan. Sama saudara tidak buka hati, ya kasarannya percuma saudara, kasarannya bojai saudara. Mau siapapun yang ngomong saudara, mau siapapun lah saudara. Bahkan Tuhan Yesus datang ke sini, saudara buka Instagram, main Mobile Legend, kayak terjadi apa-apa gitu saudara. Ya kan ini yang kejadian di Markus 6 ayat 1 sampai 6. Oleh sebab itu penting saudara, kita punya banyak sekali kesempatan. Minggu itu kita bisa punya banyak kesempatan saudara, yang pagi, sore, Rabu. Oke lah, kalau saudara tidak datang semua tidak apa-apa saudara. Cuma ketika saudara datang, saudara dengar itu firman, dua langkah ini penting saudara. Buang segala sesuatu yang kotor, kejahatan dalam hati kita. Buatlah hati kita itu siap menerima firman, dan dengan lemah lembut menerima firman itu saudara. Dengan lemah lembut menerima firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut saudara. Garis bawahi hati yang lemah lembut saudara. Saudara, seringkali saudara, poin yang terakhir saudara, seringkali kita mudah menyalahkan orang lain saudara. Seringkali kita mudah menyalahkan orang lain saudara. Wah ya, pembicaranya nggak keren, nggak lucu atau nggak apa saudara. Ya, jangan kita terjebak di hal seperti itu saudara. Tapi mari saudara, saya ajak malam hari ini kita mau dengan rendah hati saudara. Kita sendiri yang baik salah. Kalau pembicara biar jadi urusannya yang berwenang saudara. Mereka yang memilih pembicara, mereka yang briefing, misalnya kamu muda ada yang briefing sudah di umum, saya tidak tahu, itu biar jadi bagian mereka. Tapi kita yang pendengar, kita yang jadi pendengar firman Tuhan, mari kita mau belajar saudara. Kita mau belajar buka hati dengan rendah hati. Kalau ada yang kotor, ada yang tidak berkenan di dalam Tuhan, ya kita buang. Setelah itu kita belajar untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan rendah hati saudara. Saya belajar saudara, mestinya saya juga masih belajar. Paling nggak saya kalau datang ke bagian saudara, kalau di Kamuda atau di umum, misalnya saya nggak terlambat, itu ya saya biasakan saya berdoa saudara. Saya berdoa, Tuhan, saya mau ikut kebaktian, saya mau terima berkat firman-Mu. Mari Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara. Kalau saya ada salah, Engkau yang koreksi, kasih nasihat, supaya firman-Mu itu bisa jadi kekuatan saudara. Simpel seperti itu. Dan ketika kita buka hati, kita berusaha saudara, meskipun masih ada kelemahan, itu firman itu bisa masuk dan bisa jadi kekuatan dalam hidup kita saudara. Dan ketika firman itu masuk, itu Roh Kudus bekerja saudara. Itu Roh Kudus bisa bekerja, mengubahkan apa? Sifat saudara yang jelek saudara. Itu namanya Roh Kudus bekerja saudara. Terakhir saudara, mungkin banyak orang agak mispersepsi saudara. Roh Kudus bekerja itu seperti apa sih? Roh Kudus bekerja itu kalau dalam kebaktian itu ya, wah rasa merinding gitu saudara, mungkin bisa nangis, bisa apa, ya itu boleh-boleh saja saudara, itu boleh-boleh aja. Roh Kudus bisa bekerja dengan cara itu. Tetapi kita jangan punya konsep itu Roh Kudus bekerja itu hanya seperti itu saudara. Tidak saudara, tidak. Roh Kudus bisa bekerja buat saya saudara. Yang penting manifestasi hasil yang bisa dilihat ketika Roh Kudus bekerja itu apa sih saudara? Hidup kita berubah saudara. Saya lihat orang terikat itu dilepaskan, itu Roh Kudus bekerja. Mungkin orang banyak tidak tahu. Saya lihat, ya kesaksian pribadi, saya lihat papa saya di tempat ini dulu nggak percaya Tuhan saudara, hidupnya begitu jelek. Ketika ke tempat ini saudara, hidupnya berubah saudara. Kita bisa lihat sebagai anaknya hidupnya berubah. Itu pekerjaan Roh Kudus saudara. Kita dengar Yeri kemarin minggu lalu saksi yang dulu kesukaannya apa saudara? Saudara tahu gadget, saya tahu otomotif sukanya saudara, bisa ngomong, itu semua ada artinya. Itu Roh Kudus bekerja saudara. Benar nggak saudara? Jadi nggak melulu saudara merasa seperti apa, ya itu bisa seperti itu. Tapi tidak hanya itu, jangan kita sempit juga saudara. Saudara lihat Bapak Gembala saudara, dengan umur sekian menyampaikan firman Tuhan, apa yang dicari sih saudara? Duit? Saudara pernah dipaksa kasih persembahan? Tidak pernah saudara. Dia kerjakan untuk Tuhan. Itu Roh Kudus bekerja saudara. Saudara
Dengan kesaksiannya Peter, di belakang waktu itu sakit matanya, Tuhan sembuhkan, divonis tidak bisa punya anak, akhirnya kita lihat sama-sama punya anak, itu Roh Kudus bekerja, saudara. Jadi manifestasi pekerjaan Roh Kudus itu banyak. Jangan kita pikir nilai cuman kalau di kebaktian harus begini, harus begitu. Enggak, saudara. Terlebih Roh Kudus bekerja itu sifat-sifat kita yang jelek itu, saudara, itu berubah, saudara. Nah, kalau saudara, ya jangan sampai kita ke gereja lama, saudara, belasan tahun, nggak berubah apa-apa, saudara. Ya sedih, saudara. Kenapa, saudara? Mungkin banyak orang, aku baca firman Tuhan di rumah kok kerasa nggak dapat apa-apa. Aku datang ke gereja dengar firman Tuhan berjam-jam, merasa nggak dapat apa-apa. Nah, ya, dengan rendah hati, saudara, kita mau cek hati kita, apa kita sudah buka pintu untuk supaya Roh Kudus itu bisa bekerja, gitu, saudara. Ketika kita baca firman Tuhan di rumah, albat gitu, saudara, tapi firman itu tidak ngerjain apa-apa dalam hidup kita, ya kita yang cek dong, saudara. Kenapa ya saya baca nggak dapat apa-apa? Nah, kita periksa, saudara. Oke, karena waktunya sudah habis, saudara. Saya udah main musik bisa maju, mungkin WL juga bisa bantu, saudara. Kita mau nyanyikan satu lagu, saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dan kita mau renungkan firman-Nya siang dan malam, saudara. Saya akan segera bangkit sendiri.
belajar Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau firman-Mu untuk masuk dalam hidup kami. Kami mau firman-Mu untuk mengoreksi hidup kami. Kami mau firman-Mu untuk menjadi kekuatan kesukaan dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, kalau ada kelemahan-kelemahan Tuhan, mungkin ada sesuatu yang mungkin masih kurang dalam hidup kami, didapatkan dari hadapan Engkau. Biarlah firman-Mu untuk menasihati setiap kami, mengoreksi setiap kami, dan kami mau dengan lemah lembut menerima itu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Istimewa di hari-hari yang jahat ini Tuhan. Terlebih lagi kami perlu firman-Mu Tuhan, perlu Engkau tinggal bersama-sama dengan kami. Kami tidak mampu Tuhan menghadapi, melewati dengan kekuatan kami sendiri. Terlalu sulit Tuhan, terlalu jahat Tuhan. Tetapi bersama dengan Engkau, Kau berjanji Tuhan, kemenangan itu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan Tuhan. Tangan-Mu yang menyertai, tangan-Mu yang akan menolong, tangan-Mu yang akan memimpin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melewati semuanya Tuhan dengan kemenangan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami bisa berkata cukup Tuhan. Engkau cukup buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam berkat dari Allah Bapa, kasih dari Putra Manusia Yesus dan Persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami semua, anak-anak-Mu yang berharap, yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk saudara. Terima kasih buat Bapak Eko yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sudah mendapatkan berkat malam hari ini. Puji Tuhan, saya harus sudah benar-benar dipuaskan. Pulang dari tempat ini, hari-hari berikutnya, saudara baca di rumah, saudara berkat, saudara mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang terbuka, menerima dengan sukacita. Saudara akan mengalami revival pribadi seperti yang Sakio sudah alami. Puji Tuhan. Ada amin saudara? Puji Tuhan, saudara. Saya mengajak Sabtu depan untuk datang lagi buat saudara yang mungkin lihat ada teman-teman atau ada saudara yang belum datang. Saudara aja ya, karena di Sabtu depan ada sesuatu yang spesial. Saudara. Sabtu depan saudara jangan join di nggak gabung waktu pujian penyembahannya, nggak gabung di gedung timur, gedung utama, tapi saudara langsung ke sini ya. Jadi saudara langsung ke tempat ini karena Sabtu depan kita akan ada worship night. Jadi Sabtu depan kita ada worship night, saudara langsung ke tempat ini, nggak gabung di sana sejak jam 5, saudara. Dari jam 5 sampai setengah 7 nanti kita sama-sama akan ada worship night di tempat ini. Oke, saudara, nggak ada pengumuman yang lain. Setelah kita akan mendengarkan sebelum kita tutup, kita pulang, kita mau dengarkan satu kesaksian, saudara, yang meneguhkan topik tema pada malam hari ini. Saya undang Saudari Juvela, Ibu Juvela ya, kita berikan aplaus dengan semangat supaya kesaksian tentang kepuasan di dalam firman Tuhan bisa memberkati kita malam hari ini. Ya, shalom saudara. Ya, saya di depan ini bukan karena saya sudah expert gitu kan ya, atau lebih baik dari saudara, enggak ya saudara ya. Saya juga masih terus berusaha, masih terus belajar gitu saudara ya. Tapi saya hari ini mau sedikit cerita gitu ya saudara, sharing tentang bagaimana pembacaan firman Tuhan setiap harinya itu akhirnya mengubahkan hidup saya gitu saudara. Jadi mungkin saya nggak tahu saudara ya, di sini saudara sedang seperti apa dalam pembacaan firman, tapi mungkin ada yang hopeless, tapi ya, saudara nggak sendiri saudara ya, karena saya juga pernah hopeless gitu ya. Saya sebelumnya juga hopeless gitu saudara ya. Saya desperate gitu saudara ya. Karena ya sedikit cerita ya saudara ya. Saya nikah, hamil saudara ya, punya anak saudara ya. Banyak aktivitas-aktivitas baru gitu ya, urus rumah, urus anak, jalan juga dan lain sebagainya saudara. Ditambah pandemi ya saudara ya. Jadi double gitu saudara ya. Nah, di sana akhirnya saya mulai merasa, waduh, ada yang nggak beres nih ya dengan rohanian saya gitu kan ya. Baik juga ibadah sebenarnya online gitu kan ya, sate juga kacau balau kayak gitu kan. Nah akhirnya di sana saya sempat ya akhirnya wah harus ada yang dibereskan ini, harus ada yang diperbaiki gitu kan ya.
di sana untuk jujur aja ya saudara ya, kalau untuk saat teduh berdoa gitu saudara ya, menyembah Tuhan itu masih ada kerinduan saudara. Tapi untuk baca Alkitab ya saudara, mau buka ini ya saudara ya, waduh luar biasa ya saudara ya. Terus karena yang dihadapin huruf-huruf gitu ya saudara ya, huruf-huruf kecil-kecil lagi saudara ya. Kalau ada handphone gitu mungkin bisa besar saudara ya, tapi udah buka handphone gitu ya, godaannya lain lagi gitu ya saudara ya. Nah, terus saya tuh melihat suami saya saudara ya, suami saya kebetulan itu dia lebih konsisten, dia lebih bisa konsisten saudara ya. Dia masih, saya lihat tuh masih bisa baca apa ya, dia masih bisa baca Alkitab kayak gitu. Jadi dalam hati ini, aduh Tuhan saya juga mau kayak gitu saudara ya. Nah, puji Tuhan, Tuhan beri satu cara saudara ya. Mungkin ini ya saking hopelessnya saya, saking desperate-nya gitu ya. Akhirnya saya merasa saya ini perlu bantuan saudara ya. Akhirnya saya join ke satu grup saudara, grup akuntabilitas untuk pembacaan firman Tuhan. Jadi grup itu gunanya untuk mengabsen setiap hari gitu ya. Sudah baca atau belum baca saudara ya. Tapi absennya itu bukan cuma dan atau sudah baca saudara ya. Tapi harus ada rema yang di-share-kan saudara ya. Jadi nggak bisa cuma screening gitu, serat ya cepat saudara ya. Tapi kalau nggak dapat apa-apa ya nggak bisa share rema gitu ya. Jadi memang harus akhirnya tanya ya Tuhan mau bicara apa pada saya hari itu gitu ya. Akhirnya ya itu saya lakukan tiap hari saudara. Rema apa yang saya dapatkan saudara ya. Akhirnya saya bisa merasakan gitu ya saudara ya, firman Tuhan sebagai yang pertama adalah sebagai pelita gitu ya, yang menuntun hidup saya saudara. Di waktu itu nggak lama saudara, beberapa hari setelah saya lakukan saudara ya, saya benar-benar dapat rema itu yang Tuhan seperti ngomong sesuatu gitu saya dalam hidup saya gitu ya. Dalam kehidupan saya diteguhkan misalnya untuk waktu itu saya masih pakai ART saudara ya. Tuhan ngomong gitu saudara ya, sudah kamu nggak usah pakai ART lagi gitu ya. Terus hal-hal kecil seperti itu saudara ya. Terus akhirnya Tuhan tuntun juga pindah rumah kayak gitu saudara ya. Itu juga dari peneguhan dari pembacaan firman Tuhan saya setiap hari saudara ya. Dan kalau yang saya sebagian dulu saudara ya, saya peneguhan tentang jodoh itu juga dari firman Tuhan gitu saudara ya. Dari khotbahnya saudara ya. Tapi khotbahnya nggak bunyi juga lah gitu ya. Kristo adalah jodohmu gitu, bukan saudara ya. Tapi dari firman Tuhan itu yang mungkin nggak nyambung saudara, tapi Tuhan kasih impresi gitu, Tuhan kasih peneguhan gitu saudara ya. Jadi firman Tuhan itu bisa berbicara langsung bagi setiap kita saudara ya, secara relevan kepada masalah-masalah kita yang kita hadapi setiap hari gitu saudara ya. Lalu yang kedua, firman Tuhan itu sebagai cermin saudara ya. Jadi bisa menegur kita saudara ya. Gimana ya, maksudnya ditegur kok jadi apa bisa senang, apa bisa dapat kepuasan saudara. Ya ibaratnya kalau kita ngaca saudara ya, ada yang kotor gitu saudara ya, dibersihin gitu ya, terus ngaca lagi, wih apa saudara, cantik lah ya, yang ganteng gitu ya. Nah gitu juga saudara, ada kepuasan gitu ya. Walaupun dia ada yang harus diperbaiki, harus ada yang dibersihkan saudara, tapi ada sukacita saudara yang gak tergantikan gitu ya, ada kepuasan dalam hati ini yang gak tergantikan gitu ya. Dan waktu saya alami itu saudara, saya benar-benar terharu gitu saudara. Wih ternyata Tuhan bisa berbicara kayak gitu lagi gitu saudara. Saya bisa merasakan lagi saudara, tuntunan Tuhan gitu ya. Ada ketenangan dalam hidup saya saudara. Kenapa? Karena saya tahu saudara, jalan yang saya ambil, yang saya langkah demi langkah ini Tuhan menuntun gitu ya. Tuhan menyertai saudara. Di situ ada sukacita dan kedamaian yang nggak terkatakan gitu saudara. Dan yang berikutnya saudara, ya firman Tuhan sebagai makanan saudara ya. Apa bisa kenyang ya? Kalau sementara kan kenyang ya, apakah firman Tuhan bisa mengenyangkan kita? Bisa saudara ya, siapa bilang nggak bisa ya? Mengenyangkan dengan apa saudara? Dengan janji-janji Tuhan saudara ya. Mengenyangkan dengan damai sejahtera yang nggak terpikirkan ya, melampaui segala akal saudara. Mengenyangkan kita juga dengan janji-janji Tuhan saudara ya. Mungkin dalam masalah hidup kita saudara, kita menoleh, kita melihat fakta yang ada, kita bisa lemah saudara, kita bisa goyang saudara. Tapi firman Tuhan itu yang meneguhkan kaki kita saudara, mengenyangkan kita dengan janji-janji Tuhan, mengenyangkan kita dengan pertolongan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu semua kita bisa dapatkan dari firman Tuhan saudara. Yang kurang lebih itu saudara
bosan, saudara, kita bisa sembuh, saudara. Kita bisa mengatakan kita nggak dapat apa-apa, saudara. Tapi apabila kita datang dengan kerinduan, saudara, kita melihat firman Tuhan itu adalah dengan kerinduan, adalah perkataan dari Tuhan, adalah tuntunan dari Tuhan, saudara. Guru-guru yang mati itu bisa hidup, saudara, bisa mengubahkan kita, saudara, bisa memuaskan hidup kita, saudara. Tentunya mengubahkan hidup kita itu yang paling penting, saudara. Sekian dari saya. Luar biasa, saudara. Saudara, ada yang tadi disaksikan ya, Bapak Jodoh bisa diteguhkan lewat Alkitab, saudara. Saudara yang malam ini sedang mencari tulang rusuk, saudara. Saudara, hari-hari ini saya tahu, saudara, waktu saat itu dapat impresi, banyak dari pekerjaan, dari saya juga dengan kesaksian dari bisnismen yang butuh ide, masuk ke kantornya, duduk, merenungkan Mazmur 23, tiba-tiba, ting, gitu, seperti spirit, seperti dapat hikmat untuk melakukan itu ide bisnis. Waktu Senin barusan ya, Christian saksi, Christiannya Yima itu saksi. Kalau misalnya di kantor, di toko gitu, dia saat teduh dulu paginya, atau mungkin lagi sumpah dan lain sebagainya, dia baca firman Tuhan. Tiba-tiba sepanjang hari itu, ting gitu, saudara. Seperti Tuhan itu menuntun, saudara. Jadi Alkitab itu satu-satunya buku, saudara, yang penulisnya itu ada hadir. Kalau kita baca bukunya John Maxwell, bukunya Rick Warren, Purpose Driven Life, itu penulisnya nggak hadir bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita baca Alkitab, saudara, yaitu firman Tuhan sendiri, itu penulisnya ada di depan kita, saudara. Kasih tuntunan ke hidup kita. Ada amin, saudara? Nah, kita nanti beri sebelum kita pulang, kita pujikan Tuhan. Tuhan yang baik. Haleluya.